Halo semuanya, sudah lama sekali ya kita tidak ada materi lanjutan ya. Jadi hari ini Rosa akan kembali memberikan materi baru mengenai Microsoft Word. Oke, tanpa basa-basi ya. eh, di sini kamu udah bisa ngelihat langsung. Hari ini kita mau membahas mengenai yang namanya penomoran di Microsoft Word. Penomoran ini dia ada dua jenis, bullets ya, bullet, dan satu lagi itu numbering. Nah, biasanya ini disebut orang bullets and numbering. Nah, ada dua, jadi Lose bagi menjadi dua pertemuan. Jadi khusus untuk hari ini Lose akan membahas mengenai yang namanya bullets. Nah, bullets itu kalau diartikan ya, secara dari bahasa Inggris ke Indonesia itu artinya peluru, tapi di Microsoft Word di sini bukan. Bullets itu adalah penomoran yang berbentuk simbol, ya. Jadi penomoran yang berbentuk simbol, atau bisa juga dibilang penomoran yang tidak bisa diurutkan. Nah, tidak bisa diurutkan ya. Jadi bukan penomoran 1 2 3 4 5 A B C D E, bukan seperti itu, tapi dia hanya lebih sekedar simbol doang. Oke, seperti contoh yang bisa kamu lihat sekarang di sini ya. Nah, ini adalah contoh pemakaian bullets di Microsoft Word. Oke, bagaimana cara membuat seperti ini? Ya, di sini Lause sudah memberikan dua contoh teks ya, kiri dan kanan. Jadi sebelum Lause masuk ke lebih rincinya mengenai bullets, Lause mau kasih tahu dulu. Kalau kamu ada ingat, Lause pernah menyampaikan bahwasannya di Microsoft Word itu ketika kita mengetik ya, kita itu tidak boleh sembarangan menekan tombol enter. Ya, mungkin kamu coba mengingat dulu. Pernah Lause sampaikan bahwasanya tombol enter itu tidak boleh sembarangan ditekan. Nah, kenapa? Salah satunya adalah efeknya itu nanti ke pemakaian penomoran ini atau si bullets ini. Jadi Lause ada sertain ya, yang sebelah kiri yang Lause blok ini. Ini adalah teks yang benar ya, teks yang benar. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah teks yang salah. Kenapa Lause bilang salah? Karena penekanan tombol enternya itu setiap pindah baris itu di enter, setiap pindah baris itu di enter. Ya, tapi seakan-akan kelihatannya sama ya. Di sini Lause akan contohin biar kamu tahu kalau kamu ada salah sembarangan tekan-tekan enter, efeknya gimana. Nah, dia akan jadi seperti ini. Jadi ketika sekaligus lah ya, ini untuk mengaktifkan yang namanya bullets, sebenarnya kamu cukup memblok aja teks mana yang mau dinomori ya. Jadi biasanya dia satu grup ya. Nah, jadi Lause mau membuat teks ini ada muncul penomoran seperti yang contoh yang tadi di sini ya. Nah, memakai masker ketika ada beberapa poin kan, ketika ini. Nah, ini ada 5 poin ya, ada 5 poin. Nah, sebelum dimunculkan penomoran, teksnya itu seperti ini. Jadi caranya itu adalah ketik dulu teksnya, setelah itu baru kita blok seperti ini. Nah, untuk memunculkan yang namanya bullets, kamu tinggal melihat saja ke bagian atas, ini di menu home. Ada logo yang seperti ini. Ya, ada bulat garis seperti itu. Simpelnya, ini tinggal diklik doang, tinggal kayak dinyalain lampu. Jadi tinggal kita klik dia akan on. Nah, begitu saya klik dia akan menyala dan secara otomatis Microsoft Word itu akan membuat nomor secara otomatis seperti ini dari teks yang kita pilih. Nah, sampai di sini mungkin kamu bertanya, "Loh, Pak, dari mana Microsoft Word itu bisa tahu bahwasannya ini ada 5 poin?" Padahal kan tadi waktu kita tekan, nih ya sekali lagi saya kasih lihat waktu saya tekan, kita kan nggak ada disuruh memasukkan kan berapa nomor atau berapa poin, langsung otomatis aja ya muncul kan 1 2 3 4 5. Benar ya? Dari mana? Yaitu dari penekanan tombol enter. Jadi ketika kamu pindah baris, kan enter ya, pindah baris itu Lause rubah istilahnya. Pindah paragraf. Oke? Pindah paragraf baru. Oke? Nah, ketika kamu memindahkan ke paragraf baru atau memindah ke nomor yang baru, di saat itulah harusnya kamu tekan enter. Nah, maka nomor-nomor yang muncul itu akan benar seperti ini. Tapi, jika kamu salah menekan yang namanya tombol enter, karena ada yang berpikiran seperti ini, pokoknya
setiap saya mau ke bawah, enter aja. Setiap mau ke bawah, enter aja. Nah, itu pemikiran yang salah. Jadi, nggak selamanya setiap kita mau ke bawah itu selalu di enter ya. Nah, kadang-kadang teksnya itu bisa ke bawah karena dia udah sampai batasnya, sampai batas paling tepinya, dia akan turun sendiri tanpa kita enter. Nah, teks yang di sebelah kanan ini, yang lause block ini adalah yang salah. Kenapa? Karena setiap mau pindah ke bawah lause enter, sehingga ketika saya nyalakan yang namanya bullets, maka akan muncul seperti ini. Semuanya itu akan dianggap sebagai nomor baru atau poin yang baru. Nah, saya tutup. Lihat ya, saya aktifkan kembali. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kamu paham ya. Nah, jadi di sini Lause mau menjelaskan dulu ke kamu supaya kamu paham bahwasanya tombol enter itu tidak boleh sembarangan dipencet. Bukan berarti setiap mau ke bawah itu selalu di enter, bukan. Terkadang karena dia teksnya sudah sampai batas, dia akan turun secara otomatis tanpa kita harus menekan tombol enter. Oke. Nah, jadi dari dua teks ini kamu udah paham ya. Yang kanan itu, yang ini adalah yang salah. Nah, yang benar itu adalah yang seperti ini. Nah, cara munculkan bullets itu juga gampang, cuma tinggal dinyalain, diklik aja ikonnya, lalu di off-kan kalau misalnya tidak mau digunakan. Simpelnya sih seperti itu. Nah, jadi teks yang salah ini Lause hapus saja ya. Nah, ini saya hapus saja. Kita fokus ke teks yang di sebelah. Oke. Nah, saya zoomkan seperti ini. Nah, tadi kita sudah tahu ya bahwasannya bullets itu akan bullets baru lah ya, atau nomor baru, poin baru akan dimunculkan ketika dia mendeteksi adanya tombol enter atau karakter enter. Jadi kalau misalnya ini nanti muncul di ujian sebagai soal ujian, kamu jangan bingung lagi jawabnya ya. Nah, jadi bullets itu mendeteksi karakter enter untuk membuat yang namanya nomor baru atau poin baru. Nah, tadi Lause juga udah jelasin ke kamu bahwasanya bullets itu cara mengaktifkannya tinggal diklik, dia akan nyala, lalu dimatikan dia akan hilang gitu ya. Nah, terus lebih rincinya itu yang mana? Nah, di sini kamu lihat. Di sebelah kanan dari icon yang Lause klik tadi ada tanda panah kecil ya, segitiga kecil. Ini adalah settingan atau pengaturan untuk bullets kita. Ya, jadi baik setelah kamu nyalain bullets atau sebelum ya bisa di style ya. Oke, jadi Lause nyalain dulu deh. Nah, saya nyalain secara default, secara standarnya simbol yang dipakai, jadi bullets itu kan simbol ya. Nah, simbol yang dipakai itu adalah yang hitam seperti ini, atau tergantung settingan komputer kamu masing-masing. Jadi bisa beda-beda ya. Nah, artinya dia punya satu yang default. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau misalnya saya nggak mau pakai logo hitam ini? Saya maunya dia yang berlogo, misalnya berlogo lingkaran putih, atau misalnya tanda checklist ya, atau mungkin gambar. Nah, caranya adalah kamu masuk ke settingannya. Nah, di sini ini Lause punya sih udah ada gambar-gambar ya, tergantung kamu pakainya itu terakhir yang mana. Kemudian di sini akan ada banyak logo atau simbol yang bisa kamu pilih. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau pilih simbol yang lain? Simbol yang lain ya. Nah, jadi kamu bisa cari dulu di sini. Kalau tidak ada yang cocok, kamu mau simbol yang lebih lagi, kamu bisa ke di sini. Define new bullet ya, define new bullet. Oke. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini kamu akan disuruh pilih mau simbol baru atau picture baru. Kita simbol dulu lah ya. Nah, simbol saya klik. Ya, loadingnya agak lama sedikit, tergantung font kamu banyak atau enggak ya. Nah, lalu di sini, nah ini ada beberapa simbol yang ada di komputer saya. Jadi kalau misalnya kamu pilih-pilih nggak ada yang cocok, ini masih bisa diganti ya. Nah, jadi font yang di atas ini masih bisa kita ganti. Kita bisa ganti ke, oke, setahu saya font yang paling banyak simbol itu yang Wingdings. Nah, ini Wingdings ya. Wingdings 2 atau Wingdings 3. Nah, ini ada banyak. Contoh saya mau pilih simbol yang ini bintang misalnya. Oke, nah setelah itu saya okekan. Atau misalnya tanda panah juga boleh. Banyak lah ya. Nah, oke, misalnya tanda panah saya okekan. Kemudian saya okekan. Seperti ini. Oke. Nah, Pak, kok bentuknya keluar masuk seperti itu? Nah, ini tergantung settingan dari margin di atas ya, ruler ya. Di bagian ruler ini ada first line indent, jadi kamu bisa coba otak-atik, kita rapikan kembali. Ini bisa saya kasih agak ke belakang.
Nah, jadi ini kemarin belum sempat Lause jelasin ini ya. Nah, first line indent, hanging indent. Nah, ini soalnya agak detail di sini. Nah, jadi kamu bisa ngerapikannya itu menggunakan ruler yang di atas. Nah, Pak, kok penggarisnya nggak ada di tempat saya? Di tempat Lause ada, di tempat saya nggak ada. Nah, kamu bisa munculin dari menu view. Nah, di sini ada ruler ya. Nah, jadi rulernya ini bisa di hide, bisa di show. Nah, ini juga bisa jadi soal ujian nih. Nah, bagaimana cara memunculkan menu penggaris atau ruler di Microsoft Word? Nah, ini jangan lupa ya. Ini udah Lause sampaikan nih. Nah, bocoran-bocorannya. Oke. Nah, jadi setelah penggarisnya aktif, kamu bisa otak-atik dari menu ruler tersebut ya. Nah, ini bisa dimajuin atau bisa digeser-geser seperti ini. Nah, ini tadi simbol yang lain ya. Bagaimana kalau misalnya gambar? Nah, kalau gambar kamu bisa ke Define New Bullet lagi. Kemudian kamu bisa pilih picture. Nah, ini lagi-lagi yang udah pernah Lause pakai ya, yang udah pernah saya pakai. Jadi ini ada historinya, jadi jangan sembarangan gambarnya itu yang aneh-aneh ya. Oke, setelah itu kamu bisa pilih import ya. Ini ada banyak. Nah, ada banyak tapi pastinya sih nggak cocok ya. Nah, Pak, kalau mau gambar yang sendiri gimana? Kamu bisa import. Nah, di sini kalau kamu punya koleksi gambar di komputer, kamu bisa pilih kamu mau gambar yang mana. Contoh misalnya saya punya gambar minion di sini. Nah, ini dia ya. Oke, saya mau gambar minionnya itu yang contoh misalnya ini deh. Nah, ini saya add. Nah, dia ada muncul di sini. Mungkin kalau nggak muncul di atas, dia agak ke bawah. Jadi kamu coba geser aja ya. Oke, setelah itu kita oke kan. Coba saya lihat dulu hasilnya bagaimana. Ya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini kalau menggunakan bullets berbentuk gambar. Oke, dan setelah ter-add nanti dia akan muncul sebagai recent ya, recently. Nah, jadi bullets atau simbol terakhir yang kamu pakai itu yang mana? Nah, sampai di sini ya ini masih bullets. Sebenarnya Lause mau lanjut ke numbering lagi. Jadi kalau numbering itu dia berbentuk yang 1 2 3 4 A B C D E, ya yang ada urutannya lah ya. Nah, urut 1, urut 2 gitu. Nah, kalau simbol kan nggak ada urutannya. Oke. Nah, sampai di sini Lause kira untuk bullets itu dulu. Nanti untuk yang numbering baru Lause jelaskan lebih detail lagi karena di sini ada change list levelnya ya. Jadi kita bisa ganti level-levelnya seperti itu. Ada level 1, level 2. Nah, ini nanti ketika membahas mengenai numbering. Nah, untuk hari ini Lause kira untuk bullets sampai di sini dulu. Kamu boleh tes di rumah ya. Lebih bagus lagi kalau kamu punya laptop atau komputer sendiri di rumah. Ini kamu coba tes praktekkan karena nanti di ujian mungkin aja keluar soal-soal yang mungkin tidak ada Lause jelaskan di video ya, tapi harus kamu dapatkan ketika mempraktekkan sendiri di rumah. Oke. Ya, sampai di sini dulu untuk materi hari ini ya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe ya. Nah, tonton terus channelnya Lause ya. Nah, berikan dukungan terbaikmu. Oke, sekian dan terima kasih.